Fenomena anak pejabat yang ugal-ugalan di media sosial kembali mencuat, kali ini melibatkan Yudo Sadewa, putra dari Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa. Belum genap sang ayah menancapkan kursi kekuasaan sebagai pengganti Sri Mulyani, publik justru lebih dulu disuguhi tontonan arogansi anaknya. Dari unggahan penuh sindiran, hinaan terhadap rakyat kecil, hingga tuduhan ngawur yang menyeret nama Sri Mulyani sebagai agen CIA, semuanya menjadi bahan bakar amarah publik yang sudah lama muak pada perilaku elitis keluarga pejabat. Ciri orang miskin yang sering gue temuin, yang pertama crab mentality, udah jelas. Kalau ada orang sukses, mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan pingin ngajak mereka balik ke golongan mereka. Yang kedua adalah munafik. Harta tuh nggak dibawa mati, tapi kan bisa harta dibawa mati, di Islam aja bisa kok disumbangin caranya. Nah itu munafik yang kedua. Yang ketiga itu rasis. Orang miskin biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA prioritas nih, kayak gue nih BCA prioritas ya, kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lo nggak peduli orang tuh mau kulit lo ungu kayak hitam kayak matanya melotot sipit, nggak peduli mereka. Mereka peduli ya hanya pelayanan. Dan yang terakhir yang paling susah dibasmi adalah mental ngemis. Ini gak tau kenapa kok gue viral ya, yang bilang itu sebenarnya nggak beneran ya, Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue di Instastory, tapi nggak tahu ada yang goreng kayaknya ya, jadi viral. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar, itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah ini ada yang goreng kayaknya guys, jadi ya udahlah, dan aku mohon maaf, dan itu tidak benar sama sekali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan sekadar persoalan anak muda iseng di media sosial. Ucapan-ucapan Yudo merefleksikan mental elitis yang menyepelekan rakyat, menertawakan kesulitan ekonomi mereka, bahkan menyebut masyarakat miskin sebagai bodoh, maling, munafik, hingga bermental pengemis. Arogansi seperti ini tidak bisa dianggap remeh, sebab ia lahir dari lingkungan keluarga yang hidup dari pajak rakyat, dari fasilitas negara, dari keringat buruh dan petani yang tiap hari harus berjibaku hanya untuk sekadar makan. Disinilah publik melihat wajah asli anak pejabat, merasa lebih tinggi, lebih pintar, lebih pantas menikmati fasilitas, sembari menginjak harga diri rakyat kecil. Tuduhan terhadap Sri Mulyani sebagai agen CIA jelas memperlihatkan betapa dangkalnya logika yang dibalut dengan keberanian palsu. Tuduhan itu tidak punya dasar, tidak punya bukti, hanya sekadar lontaran jokes murahan di Instastory. Namun, ketika kritik dan hujatan berdatangan, Yudo justru bersembunyi di balik klarifikasi yang tidak kalah memalukan. Alih-alih meminta maaf dengan tulus, ia mengaku bercanda, menyalahkan publik karena menggoreng ucapannya, bahkan dengan enteng merendahkan lagi dengan menyebut itu hanya gurauan tentang Ternak Mulyono. Klarifikasi semacam ini bukannya meredakan, malah mempertebal kesan bahwa ia memang tak punya rasa hormat, baik pada Sri Mulyani, pada publik, maupun pada etika bernegara. Lebih parah lagi, klarifikasi Yudo justru membuka ruang polemik baru. Dengan nada meremehkan, ia melontarkan pernyataan yang diartikan sebagai bentuk penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Bayangkan, di tengah situasi politik yang sensitif, ketika pemerintah sedang berusaha menjaga stabilitas pasca reshuffle, seorang anak pejabat justru menyalakan api kontroversi dengan mulutnya sendiri. Ini bukan sekadar blunder personal, melainkan tamparan bagi legitimasi ayahnya sebagai pejabat baru di kabinet. Bagaimana publik bisa percaya pada integritas seorang menteri jika keluarganya sendiri memamerkan sikap arogan yang mempermalukan pemerintahan? Fenomena ini memperlihatkan betapa jauhnya jarak mentalitas anak pejabat dengan realitas rakyat. Mereka hidup di dunia BCA prioritas, di ruang eksklusif penuh privilege, dan merasa berhak merendahkan orang miskin sebagai beban sosial. Mereka lupa, tanpa rakyat yang dipandang hina itu tidak akan ada pajak, tidak akan ada negara, dan tidak akan ada kursi menteri yang kini mereka duduki. Inilah wajah telanjang dari bobroknya moral elit baru. Generasi yang lahir dari rahim kekuasaan, tapi tidak pernah belajar menghormati rakyat yang menjadi sumber kekuasaan itu sendiri. Dampaknya jelas, publik semakin muak, semakin sinis, semakin kehilangan kepercayaan pada elit politik. Polemik Yudo hanyalah salah satu contoh bagaimana keluarga pejabat tidak pernah benar-benar paham apa arti tanggung jawab moral. Mereka merasa kebal kritik, merasa bisa bicara seenaknya, dan beranggapan klarifikasi basa-basi sudah cukup untuk meredakan amarah rakyat.
Padahal kenyataannya, setiap kata arogan yang keluar justru memperburuk citra pejabat negara, menambah luka, dan mempertebal jurang ketidakpercayaan antara rakyat dengan penguasa. Kasus Yudo Sadewa ini tidak berhenti pada soal mulut besar seorang anak pejabat. Implikasinya jauh lebih serius, terutama terhadap posisi ayahnya, Purbaya Yudi Sadewa, yang baru saja menduduki kursi Menteri Keuangan. Publik kini mempertanyakan, bagaimana seorang pejabat yang diamanahkan mengelola keuangan negara bisa dipercaya jika keluarganya sendiri sudah mencoreng martabat jabatan sejak hari pertama? Dalam politik, simbol jauh lebih kuat daripada angka. Sehebat apapun strategi ekonomi yang dijanjikan Purbaya, semua bisa runtuh jika rakyat melihat keluarganya sebagai simbol kesombongan elit. Klarifikasi Yudo yang ngawur, bercanda soal CIA, bahkan terkesan menyindir presiden, bukan hanya mempermalukan dirinya sendiri, tetapi juga memperlemah posisi ayahnya di kabinet. Oposisi tentu tidak akan melewatkan peluang emas ini. Mereka akan menggoreng isu ini sebagai bukti bahwa rezim Jokowi yang katanya pro-rakyat justru diisi oleh elit arogan yang tak paham penderitaan rakyat. Dalam kacamata komunikasi politik, peristiwa ini adalah self-goal yang mematikan. Alih-alih memperkuat legitimasi kabinet baru, justru melahirkan narasi negatif yang menguatkan citra buruk penguasa. Rakyat tidak akan menilai dari angka inflasi atau neraca perdagangan, mereka menilai dari sikap. Dan sikap anak pejabat yang merendahkan rakyat kecil jauh lebih mudah melekat di kepala publik dibanding jargon-jargon teknokratis yang dilempar di podium kementerian. Fenomena ini semakin mengukuhkan pandangan bahwa ada kasta dalam politik Indonesia. Elit dan keluarganya merasa kebal hukum, kebal kritik, dan bisa melontarkan apapun tanpa konsekuensi. Padahal, dalam era digital, setiap kata yang diucapkan, setiap unggahan di media sosial bisa menjadi senjata makan tuan. Dan yang ironis, justru dari sinilah rakyat melihat potret asli moral pejabat negara. Mereka bukan lagi pelayan publik, melainkan penguasa yang hidup dalam menara gading, berjarak dengan kenyataan rakyat miskin yang setiap hari harus berjuang di jalanan. Jika dibiarkan, kasus ini akan semakin menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Gelombang ketidakpuasan yang disebut Purbaya hanya gerutuan sebagian kecil rakyat bisa meledak menjadi protes yang lebih luas. Rakyat bisa saja menyimpulkan, bukan hanya kebijakan yang gagal berpihak, tetapi bahkan sikap dan ucapan pejabat beserta keluarganya sudah cukup menjadi alasan untuk turun ke jalan. Dan di titik inilah, polemik seorang anak pejabat yang awalnya dianggap remeh bisa bertransformasi menjadi bola salju politik. Bola yang akan terus menggelinding, mengikis legitimasi, dan suatu saat bisa menggulung siapapun yang berdiri di atasnya. Ucapan Yudo Sadewa yang menyebut rakyat miskin penuh dengan crab mentality ternyata hanya awal dari serangkaian pernyataan kontroversial yang semakin memperlihatkan arogansinya. Dalam salah satu videonya, ia bahkan menuding rakyat sebagai munafik. Katanya, harta tuh nggak dibawa mati. Ah, tapi kan bisa harta dibawa mati. Di Islam aja bisa kok disumbangin caranya. Nah, itu munafik. Kalimat itu jelas menunjukkan sikap merendahkan keyakinan dan kondisi rakyat kecil, seolah-olah ia sedang menguliahi publik dari menara gading penuh privilese. Di saat yang sama, publik semakin geram ketika mengingat posisi ayahnya, Purbaya Yudi Sadewa, yang baru saja menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Presiden Prabowo. Alih-alih mendukung transisi dengan elegan, Yudo justru menyalakan api kontroversi.